Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Memberi yang terbaik. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kisah penderitaan Yesus di kayu salib dirangkai dengan kisah kebangkitan Yesus. Dua kisah besar dalam penghayatan iman kita. Namun di antara dua kisah besar itu, ada sebuah kisah peragaan cinta dalam hening yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, yang disebut sebagai orang kaya. Tanda kasihnya dan rasa kehilangan ditunjukkan dengan memperlakukan mayat Yesus secara terhormat. Ia merawatnya dengan semua hal yang terbaik, kain kafan yang terbaik, kubur yang terbaik. Yang dilakukan Yusuf adalah tindakan-tindakan nyata dari sebuah rasa kehilangan, duka, dan hormatnya kepada Yesus Sang Guru. Ia memilih untuk maju dan memintanya kepada Pilatus. Ia mengambil resiko yang ditakutkan murid-murid Yesus yang lain. Tindakan Yusuf seringkali terlewatkan oleh kita dan memusatkan perhatian pada kegagalan para murid yang lainnya. Keputusan Yusuf adalah tindakan yang perlu diteladani, sekalipun kisah kematian Yesus juga syarat dengan kisah kegagalan para murid. Memberi yang terbaik bukan saja soal kemampuan Yusuf seorang yang kaya, namun juga soal kemauan dan keberanian. Saya percaya setiap orang pada dirinya punya kemampuan untuk berbagi, bukan soal ukuran. Namun tidak semua orang memiliki keberanian dan kemauan untuk berbagi. Bukankah kekhawatiran nanti tidak cukup untuk saya membuat kita tidak berani untuk berbagi dan bentuk kekhawatiran lainnya? Tindakan berbagi juga butuh kemauan dan usaha. Nah, kita seringkali melebih-lebihkan kemauan kita untuk berbagi, sehingga mengecilkan arti orang yang kita bantu. Hal ini memang tidak mudah. Sudah bersedia berbagi, lalu bersusah-susah dan berani melawan segala bentuk kekhawatiran dari risiko keputusan kita untuk berbagi. Sesungguhnya, berbagi bukan sekedar memberi, tetapi mengosongkan diri dan berkorban. Itulah yang diperlihatkan Yusuf dalam tindakannya. Diskusikan. 1. Sebutkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita ketika mempertimbangkan keputusan untuk berbagi kepada orang lain. 2. Menurut saudara, apakah diperlukan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan tindakan berbagi? Apa saja dan mengapa? Doakanlah. 1. Keluasan hati untuk berani dan mau berbagi. 2. Diberi hikmat untuk menyalurkan pertolongan tepat pada sasarannya.